Kalau dia mau buruk sangka, berarti memang waspada itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Buruk sangka itu sikap hati, waspada itu ajaran syariat. Buruk sangka itu dilarang. Beda antara waspada dengan buruk sangka. Waspada itu hati-hati, buruk sangka itu akhlak buruk. Jadi kalau dia mau buruk sangka, berarti memang hatinya dia yang kotor, sehingga dia memaknai waspada itu buruk sangka. Nah, begitu pengertiannya. Makanya kita dilarang berburuk sangka, tapi kita diperintahkan waspada. Ini orang rugi dua kali. Kalau dia berburuk sangka kepada temannya, atau dia selalu berpikir negatif kepada orang lain, nanti tidak ada kehidupan yang indah bagi dia, karena hidupnya semuanya negatif. Semua buruk sangka. Lihat istri negatif, lihat anak negatif, lihat teman di perusahaan negatif, maka semua kehidupan jadi negatif. Itu kalau buruk sangka. Tapi kalau waspada enggak. Kita waspada, kita memang diajarkan waspada. Kalau ada orang mau ajak bantangan, ya kita menghindar. Bukan menghindar dalam arti menjauh, bukan ya. Mohon maaf Pak, ya. Lagi corona Pak. Gitu aja. Oh iya Pak, ya, gitu. Jadi bukan buruk sangka, bukan. Waspada. Karena kata Nabi, firra minal mazlum, firra minal asad. Bahkan Nabi lebih dahsyat lagi. Hindari orang atau wabah ini seperti kau menghindari singa, karena perintah menjaga jiwa itu perintah Allah SWT. Dan jangan dibawa ke buruk sangka. Babnya bukan bab buruk sangka, babnya bawa waspada. Kalau buruk sangka itu adalah kita lama-kelamaan prasangka buruk kepada Allah. Kenapa sih Allah kok letakkan wabah ini? Nah, itu akibatnya seperti itu, puncaknya. Maka akhirnya hidupnya dosa ke dosa, karena hidupnya buruk sangka. Nah, kalau kita supaya aman, supaya nyaman, waspada aja. Waspada, hati-hati gitu. Kita kan sering nasihati anak kita, hati-hati nak gitu. Waspada nak, jangan ngebut gitu. Bukan buruk sangka. Bukan buruk sangka pada semua orang yang di jalan nanti ditabrak kamu. Itu semuanya orang buruk semuanya itu. Jangan sampai kamu ditabrak ya. Itu namanya dosa kalau begitu. Tapi kalau kita waspada, enggak ya. Jadi yang diajarkan waspada bukan buruk sangka. Buruk sangka kita harus hindari. Waspada bukan buruk sangka. Waspada adalah sikap kehati-hatian. Jadi Nabi mengajarkan waspada. Sampai Nabi mengajarkan sholat di rumah kamu. Shollu fi buyutikum. Dalam hujan, sholat di rumah kamu. Ini padahal hujan lebat saja. Saya begitu Nabi mengajarkan. Pahalanya ya sama saja. Kenapa? Yang ini ajaran Nabi, ini ajaran Nabi juga. Berkurang? Enggak berkurang. Bagi orang yang sudah terbiasa ke masjid berjamaah, sholat Jumat di masjid, dia sekarang sholat duhur di rumah, pahalanya sama saja, enggak berkurang. Kenapa? Sama-sama perintah Nabi. Yang ini perintah Nabi, ini perintah Nabi, sama. Yang ini dalam kondisi tenang, nggak ada wabah, perintah Nabi. Yang ini dalam kondisi wabah, perintah Nabi juga. Berkurang? Nggak berkurang, enggak. Pahalanya sama. Dimudahkan kita, Masya Allah. Jadi seringkali banyak orang salah persepsi tentang masalah pahala. Disangkanya gini, kalau dia musafir menjamak qashar sholat itu disangkanya kurang pahalanya. Padahal itu ajaran Allah, jamak qashar itu. Sehingga dia nggak mau jamak qashar. Kenapa? Pahalaku berkurang. Akhirnya apa? Akhirnya dia benar-benar kesulitan untuk wudhu, karena nggak ada tempat wudhu. Dalam kondisi safar misalnya, kesulitan nyari tempat wudhu. Akhirnya terlambat sholatnya. Dosa. Mending dia tadi jamak takdim qashar, selesai. Tanggung jawab sudah selesai. Nah, perhatikan, jangan disangka Allah itu kurang ajarannya. Bahkan justru ketika seseorang tidak yakin dengan ajaran Allah, tidak yakin dengan dispensasi yang Allah dan Nabi ajarkan, dia telah buruk sangka kepada Allah. Bisa jadi begitu. Kenapa? Menganggap ajaran Allah kurang, menuduh Allah kurang efektif ajarannya. Begitu, bisa jadi begitu. Kenapa? Allah kasih dispensasi nggak diambil, Nabi kasih kemudahan nggak diambil, lebih dosa lagi malah. Nah, itu pentingnya ilmu, saudaraku. Pentingnya ilmu kita, biar kita paham bahwa jangan prasangka buruk kepada Nabi. Jangan dianggap Nabi ini bodoh. Nabi mengajar di rumah, ya sudah di rumah. Pahalanya benar sama, nggak berkurang. Bagi yang punya kebiasaan ke masjid, kalau memang punya kebiasaan ke masjid selama ini, nggak ada wabah nggak ke masjid, ada wabah nggak ke masjid, ya sudah, itu sama saja bagi dia, sudah. Tapi kalau orang punya kebiasaan ke masjid, terus ada wabah, dia di rumah, pahalanya dihitung seperti ke masjid
tanpa berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.